Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Battlefield The Heavens. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan kompetisi pil 5 klan besar akan dimulai. Di sana, Xiaoyan, tetua Yezong dan yang lainnya segera mendatangi tempat kompetisi. Beberapa orang bilang jika klan Ye sudah gagal pada ronde kedua, dan jika mereka gagal lagi kali ini, maka mereka akan didiskualifikasi. Sesampainya di sana, tetua Yezong berkata pada Xiaoyan, jika masa depan klan Ye berada di tanganmu. Xiaoyan menjawab, jika kau tak perlu khawatir, karena aku akan melakukan yang terbaik. Xiaoyan juga menyadari jika di sana terdapat Dan Chen yang berasal dari klan Dan, sedangkan di sampingnya ada Dan Xuan yang merupakan jenius berada di peringkat 3 besar. Sementara di bangku lain terlihat Bai Ying yang juga seperti Dan Xuan seorang alkemis tingkat 7 menengah. Xiaoyan penasaran di manakah klan Chao, mengapa mereka malah datang terlambat. Tetua Yezong menjelaskan jika klan Chao memiliki penerus yang sangat berbakat. Meskipun begitu sombong, tetapi dia adalah sang pemenang dari ujian tahun lalu. Tak berselang lama, datanglah klan Chao, yang rupanya seorang wanita bernama Chao Ying, dan pria di sampingnya bernama Chao Dan. Chao Ying sendiri dikenal dengan sebutan sebagai penyihir, yang hal itu tentu saja membuat Xiaoyan terkejut, sebab gadis itu memiliki energi roh yang sangat hebat sejak lahir, bahkan dia hampir membunuh ibu kandungnya sendiri karena hal itu. Chao Ying menjadi alkemis sejak usia 7 tahun. Menara pil ini menjadikannya sebagai murid inti saat usianya 15 tahun dan menjadi alkemis tingkat 7 saat usianya 20 tahun, sekaligus menjadi salah satu calon penerus ketua menara pil tersebut. Xiaoyan berpikir untuk berhati-hati dengan Chao Ying, tetapi Yezong bilang kalau untungnya dia tidak ikut ujian penilaian hari ini. Namun tiba-tiba Chao Dan memanggil Xiaoyan dengan sebutan pihak ketiga. Xiaoyan dengan acuh tak acuh bertanya, apakah kau sedang berbicara padaku? Chao Dan yang kesal menjawab, tentu saja. Dan ia menegaskan harusnya diriku yang membantu klan Ye. Lagi pula bocah sepertimu memangnya siapa? Xiaoyan menyuruh tetua Yezong untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, Yezong menjelaskan jika sebelumnya Xinlan memang sudah dijodohkan dengan Chao Dan, yang hal itu tentu saja membuat Chao Dan sangat marah. Ia pun berjanji jika nanti dirinya pasti akan menghajar Xiaoyan, dan ia akan menunjukkan jika klan Ye sudah salah karena memilih orang sepertinya. Chao Ying bertanya, mengapa kau hanya berani mengancam dan tidak berbuat sesuatu? Chao Dan menjawab, jika aku tidak tertarik pada Xinlan, hanya saja aku tak suka jika digantikan olehnya. Kelima klan besar akhirnya sudah datang di ujian penilaian kali ini. Oleh karena itu, Seng Yao sebagai tetua menara pil akan memimpin jalan ujiannya tersebut. Xinlan juga menyemangati Xiaoyan agar melakukan yang terbaik. Yang tentu saja hal itu membuat Chao Dan menjadi sangat kesal karena di pikirannya Xiaoyan dan Xinlan layaknya sepasang kekasih. Para peserta kali ini adalah Dan Xuan dari klan Dan, Chao Dan dari klan Chao, Bai Ying dari klan Bai, juga Qiu Ji dari klan Qiu, serta Xiaoyan dari klan Ye. Semua orang terkejut mendengar nama Xiaoyan, karena Xiaoyan adalah orang yang mengalahkan lembah sungai es sebelumnya. Bahkan tetua Seng Yao tak menyangka jika Xiaoyan sangat terkenal. Namun Xiaoyan tetap berkata dengan rendah hati. Sedangkan hal itu membuat Chao Dan semakin bertambah kesal. Tetua Seng Yao bilang jika babak pertama adalah penilaian dari kekuatan roh. Dan jika nilai seseorang lebih dari 400, maka akan dinyatakan lulus.
Nilai tertinggi dari kelima klan dipegang oleh Cao Ying yang pernah mendapatkan nilai roh sebesar 976. Semua orang seketika merasa takjub dengan kehebatan Cao Ying. Lalu tetua Seng Yao bertanya siapakah yang akan maju duluan. Ciuji pun dengan sigap akan maju pertama. Ciuji ternyata mendapatkan nilai roh 707. Selanjutnya Bai Ying nilai rohnya 785. Lalu Cao Dan mendapatkan nilai 846. Kemudian ada Dan Xuan mendapatkan nilai roh 903. Yang hal itu tentu saja klan Dan menjadi sangat senang. Bahkan mereka penasaran seperti apakah kemampuan dari Xiaoyan. Tetua Yezong merasa khawatir dengan kemampuan Dan Xuan, sebab dia mengungguli Bai Ying yang berada di posisi ketiga. Sehingga jika Xiaoyan tidak mendapatkan peringkat 3 besar dalam babak pertama, maka dirinya tak akan bisa mengikuti babak selanjutnya. Cao Ying berpikir apakah bocah ini yang akan menentukan masa depan klan Ye. Ia pun jadi tidak sabar untuk melihat kemampuan Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun segera maju untuk mulai menunjukkan kemampuannya. Bahkan saat itu energi yang sangat besar seketika melonjak, yang mana fenomena itu membuat semua orang di sana menjadi sangat terkejut. Tetua Seng Yao berkata jika badai spiritual ini memang sangat luar biasa. Meskipun Cao Ying juga ketika melakukannya menimbulkan badai seperti itu, tetapi badai spiritual milik Xiaoyan jauh lebih kuat dari milik Cao Ying. Dan Xuan dan Bai Ying menjadi terheran-heran ketika melihatnya. Begitu pula dengan Cao Dan yang tidak percaya melihat kejadian itu. Apalagi ternyata nilai yang didapatkan Xiaoyan adalah 1395. Klan Ye tentu menjadi sangat senang dengan keberhasilan Xiaoyan. Apalagi dia memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan rekornya lebih tinggi 300 poin dari rekor milik penyihir Cao Ying. Cao Ying yang juga terkejut sampai dibuat terdiam beberapa saat. Ia pun bergumam jika wilayah dataran tengah memang memiliki banyak talenta tersembunyi. Dan sepertinya pertemuan pil kali ini akan jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Ia juga sadar kalau adiknya yaitu Cao Dan baru saja mendapatkan pukulan yang keras. Tetua Seng Yao mengucapkan selamat pada klan Ye karena telah menemukan orang hebat. Ia juga mengumumkan jika pemenang ujian roh kali ini adalah Xiaoyan. Tetua Yezong juga merasa senang karena klan Ye berhasil diselamatkan. Tetua Seng Yao memberitahu jika ujian selanjutnya adalah pengendalian spiritual. Dan benda ini merupakan bentuk dari logam spiritual. Manik pengujian roh ini memanglah ringan jika diangkat menggunakan tangan, tetapi menjadi sangat berat bagi roh seseorang. Tugas kalian adalah menahan semua manik-manik yang akan berjatuhan. Dan yang paling banyak menangkapnya menggunakan kekuatan spiritual, maka dia akan menjadi pemenangnya. Xiaoyan menyadari jika ternyata triknya banyak juga. Sedangkan orang-orang bilang jika terakhir kali Cao Ying menangkap 89 manik-manik. Sehingga mereka penasaran berapakah skor yang akan didapatkan Xiaoyan. Semua peserta disuruh bersiap untuk mengikuti ujian kedua. Mereka mulai mengeluarkan kekuatan spiritualnya masing-masing. Begitu pula dengan Xiaoyan yang berusaha untuk menangkap manik-manik tersebut. Xiaoyan bergumam bahwa ini benar-benar sangat berat. Bahkan saat itu Bai Ying sudah kewalahan untuk menangkapnya. Sementara Cao Dan masih mampu untuk menangkap manik-manik itu. Ketika melihatnya, Xiaoyan menyadari jika lebih efektif untuk menangkapnya dengan memisahkan kekuatan daripada memfokuskan pada satu kekuatan saja. Oleh karena itu, ia pun memisahkan kekuatannya untuk menangkap manik-manik tersebut. Singkat cerita, diumumkan jika waktu ujian telah habis. Ciuji mendapatkan 31 buah manik-manik.
sedangkan Beiying mendapatkan 43 manik-manik, sementara Cao Dan 56 buah manik-manik. Lalu ada Dan Xuan dengan 66 manik-manik. Cao Ying berkata jika kali ini Cao Dan tidak membuatku malu. Namun saat mendengar Xiaoyan mendapatkan 93 manik-manik, hal itu tentu saja langsung membuat Cao Ying sampai terkejut. Xiaoyan mengucapkan terima kasih karena mereka sudah mau mengalah kepadanya. Oleh karena itu, Seng Yao mengumumkan jika Xiaoyan adalah juara pertama, sedangkan Dan Xuan juara kedua, lalu juara ketiga diisi oleh Cao Dan. 56枚，66枚。和结束，请出示成绩。恭喜萧炎保持第一。什么？各位承让了。 Klan Ye tentu saja semakin gembira dengan kemenangan Xiaoyan, karena lagi-lagi dirinya mampu mengalahkan rekor tertinggi milik penyihir Cao Ying. Hal itu juga membuat Xinlan dan Tetua Yezong sangat senang. Selanjutnya, Tetua Seng Yao memberitahu penilaian yang terakhir, yaitu mengukur daya serang dari kekuatan spiritual kalian, di mana kalian akan memasuki sebuah lingkaran. Di dalam lingkaran itu, kalian semua saling bertarung satu sama lain, dan yang mampu bertahan sampai akhir adalah pemenangnya. Xiaoyan merasa percaya diri jika ini pasti tidak akan sulit. Tapi tiba-tiba klan Cao bilang jika Cao Dan akan digantikan dengan Cao Ying. Sehingga saat itu juga Cao Ying mulai maju untuk ikut bertarung. 大长老，老师要赢！再次刷新曹家妖女的记录了。 这轮应该问题不大。以此圈为界。 Cao Ying berkata jika kalian tak perlu khawatir, karena aku hanya melakukan pertandingan persahabatan melawan Xiaoyan, karena sebelumnya bocah ini sudah mengalahkan 2 kali rekorku berturut-turut. Meskipun begitu, Tetua Seng Yao mengingatkan kalau peserta boleh diganti hanya jika dalam kondisi sakit. Sontak saja Cao Dan pun segera berpura-pura kesakitan. Bahkan para peserta lainnya juga tidak keberatan sama sekali dengan hal itu. Cao Ying bertanya, lantas bagaimana denganmu Tuan Xiaoyan? Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menilai kemampuannya sebelum bertanding di perburuan pil. Oleh karena itu, ia setuju untuk mengizinkan Cao Ying ikut bertarung. 为选手突发伤病才可换人。无论输赢，曹家都会弃权。 先探探他的底细也不错。痛啊！我若不答应，那也显得太没风度。 Cao Ying berpikir jika aku harus mengukur sejauh manakah kemampuan bocah ini. Begitu pula dengan Xiaoyan yang sudah bersiap kapan saja. Sehingga saat itu juga mereka berdua mulai mengeluarkan aura kekuatan. Tetua Seng Yao mengumumkan jika ronde ketiga dimulai sekarang juga. Saat itu mereka semua saling beradu kekuatan satu sama lain. Bahkan karena gelombangnya sangat kuat, para penonton harus mengaktifkan perisai doukinya masing-masing. Qiuji dan Beiying terlihat sudah kesulitan untuk bertahan. Sedangkan semua orang terkejut melihat Xiaoyan dan juga Cao Ying. Karena mereka berdua tidak bergerak sama sekali meskipun terkena efek dari adu kekuatan. 居然连续2次刷新了我的记录。灵魂波动，快开启斗技防御！上场，考核正式开始。他们居然能纹丝不动。 Dan Xuan berkata jika ini adalah pertarungan antara mereka berdua, sehingga kita semua tak bisa berbuat apa-apa. Saat itu Cao Ying bilang pada Xiaoyan jika kekuatanmu boleh juga, sehingga ia pun mengeluarkan spiritual api Phoenix untuk melancarkan serangan. Begitu pula dengan Xiaoyan yang mengeluarkan kekuatan untuk melawannya. Yang hal itu membuat Cao Ying merasa senang, karena akhirnya ada orang yang bisa mengimbangiku. Sedangkan Xiaoyan ingin tahu sejauh manakah batasan dari kekuatanku. Sementara itu, 3 peserta lainnya tak menyangka jika Xiaoyan mampu menghadapi Cao Ying. Oleh karena itu, mereka bertiga segera mengundurkan diri dari pertarungan. 火灵魂，2轮测试你果然没施展全力。我们技不如人，自 Cao Ying menegaskan jika kau bisa menahan 3 serangan pamungkasku,
maka kau akan menjadi pemenangnya. Tentu saja jika kau tak mau mengambil resiko, maka kau boleh mengundurkan diri. Namun Xiaoyan tak merasa takut sedikit pun dan segera mempersilakannya. Cao Ying berkata, baiklah kalau begitu, maka aku tak akan segan. Ia memberitahu jika dahulu para alkemis mampu mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan teknik Dao. Dan seranganku kali ini bernama teknik jiwa. Xiaoyan seketika terkejut mendengar nama dari teknik jiwa. Apalagi teknik tersebut hanya segelintir orang yang dapat memilikinya. Hingga adu kekuatan di antara mereka akhirnya terjadi. 那我就献丑了。好惊人的威压！你是不理智。 Teknik itu hampir saja membuat Xiaoyan keluar dari lingkaran arena. Sedangkan Cao Ying berucap jika kau lumayan juga. Karena biasanya alkemis tingkat 7 sekalipun akan kesulitan menerima serangan ini. Di samping Yi Xian terlihat Xin Lan yang merasa khawatir melihat situasi ini. Tapi Xiaoyan mempersilahkan Cao Ying untuk menyerangnya 2 kali lagi. Dan tapak kedua kali ini Cao Ying mengeluarkan harimau hingga adu kekuatan kembali terjadi di antara mereka. Xin Lan merasa semakin khawatir dengan keselamatan Xiaoyan. Tapi Yi Xian bilang jika kau tak perlu khawatir karena dia tak akan pernah mengecewakan harapan orang lain. 来，试试第二招。 还剩2掌，放马过来！ 就算是7品高级炼药师， Benar saja, Xiaoyan masih berada di dalam lingkaran arena. Yang hal itu tentu saja membuat Cao Ying semakin bersemangat. Dan ia mengatakan jika tapak ketigaku akan membuatmu keluar dari lingkaran arena. Sambil mengeluarkan tekniknya, Xiaoyan menjawab jika itu belum tentu. Melihat hal itu membuat Cao Ying tak menyangka, sebab Xiaoyan bisa meniru teknik jiwanya. Yang hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut. Xiaoyan sekarang mengerti bahwa teknik jiwa memanfaatkan energi Qi untuk melelehkan jiwa, lalu memurnikan segelnya untuk mengeluarkan kekuatan besar secara instan. Dan jika tahu cara kerjanya, maka siapapun dapat menirunya. 小而美， 怎么可能？ 作为魂技，就是以气融魂后结一体， 魂技也能现血现卖吗？ 万变一理，一通百。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 119 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.